Infinix Smart 20, Tecno Spark Go 3, kembar tapi beda agama. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen kasih perbandingan nih buat lo yang bingung memilih antara Tecno Spark Go 3 sama Infinix Smart 20. Ini HP rentang harganya mirip-mirip ya di 1,6-1,7 jutaan. Atau lo bisa cek aja ya link di deskripsi video buat cek harga terupdate dari kedua HP ini berapa. Kita mulai dari bagian desainnya dulu nih. Mirip banget kan, udah kayak Ipin dan Upin. Sama-sama desain ala-ala iPhone, perkawinan antara iPhone 17 Basic sama iPhone 17 Pro Max gitu ya. Jadi kalau dilihat di bagian komplek kameranya nih ya, sama-sama datar, flat, dia nggak pakai panel kamera gitu. Jadi seakan-akan tuh dia kayak iPhone 17 Pro Max gitu, ada bagian panelnya tapi dia nggak ada panelnya gitu. Ini dia cuman dual tone aja dua-duanya. Cuman bedanya yang satu ini dia tuh kameranya bulat ya, kalau ini kameranya dibikin kotak. Desainnya mirip banget, asli beneran. Kalau dari samping gini juga ketebalannya juga mirip-mirip ya kalau lihat tuh. Kalau di kantong juga bukan cuma harganya yang mirip-mirip, tapi beratnya juga mirip, nggak beda jauh. Nih pertama Tecno Spark Go 3 nih ya, tuh beratnya 185 gram. Sementara kalau Infinix Smart 20 beratnya 187,8 gram. Jadi cuma beda 3 gram aja kedua smartphone ini beratnya bener-bener nggak beda jauh, bahkan kalau gue pegang kayak gitu bener-bener ya mirip lah. Cuman yang paling berasa bedanya adalah di Infinix Smart 20 ini antara bodi sama baterai itu dikasih rongga ya, dikasih jarak. Jadi kalau ditekan gini tuh ada nyut 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 di kotak-kotak itu berasa kayak kopong. Sementara kalau Tecno Spark Go 3 dia enggak, dia dibikin ngepas ngepres gitu ya antara bodi sama baterai, jadinya berasa lebih solid, berasa lebih padat gitu ya. Kalau di ini berasa kopong tuh, jadi kalau ditekan gini nyut 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 gitu. Ya secara desain kayak gitu. Sementara kalau tampak depannya nih, yang satu ini balik ke zaman dulu ya, Tecno Spark Go 3 nih. Balik lagi ke zaman 3 tahun lalu. Dia pakai layar pancol, dia pakai layarnya tuh water drop. Sementara kalau yang ini tuh dia layarnya tetap mengandalkan layar yang pancol display, layar kekinian. Dan kualitas layarnya juga mirip-mirip ya. Infinix Smart 20 layarnya masih SD+, yang Tecno Spark Go 3 ini juga sama-sama SD+, dan juga sama-sama refresh rate-nya tuh udah 120 Hz. Dan bedanya kalau kita masuk ke AnTuTu benchmark ya, belum ke bagian performa. Gue bukan ngasih lihat performa HP-nya. Di sini gue pengen kasih lihat buat multitasknya ya. Ini adalah Tecno Spark Go 3, yang sebelahnya Smart 20. Spark Go 3 ini dia up to 5 sentuhan ya. Sementara kalau Smart 20 sama, dia cuma 5 sentuhan aja. Yang pasti kalau untuk layarnya ini kualitasnya sama mirip, cuman beda gaya aja ya. Dan untuk bezel bagian bawahnya juga sama-sama tebal tuh. Ya, tipikal HP kelas harga level entry ya. Untuk sensor-sensornya sama banget. Sama-sama punya sensor sidik jarinya di sisi samping. Terus sama-sama nggak punya NFC, sama-sama nggak bisa baca saldo money ya. Terus dia juga untuk gyroscope-nya, nih ketika kita lihat gyroscope di sini, hardware info, tuh sama-sama virtual gyroscope. Jadinya kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, dua-duanya sama-sama nggak enak untuk gyronya. Sekarang kita bahas bagian kameranya, yang ternyata nih beda banget ya. Kalau Infinix Smart 20 ini kamera utamanya 8 megapiksel, sementara kamera depannya juga 8 megapiksel. Sementara kalau Tecno Spark Go 3, kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya sama 8 megapiksel juga. Jadi di atas kertas secara spesifikasi sih ya unggul Tecno Spark Go 3. Tapi gini nih, kayak gini nih untuk perbandingan hasil foto-fotonya. Yang dimana kalau menurut gue ya, yang ada di tempat langsung, hasil fotonya Infinix tuh berasa lebih warm dengan tone warna yang lebih mirip sama aslinya. Sementara kalau Tecno cenderung lebih soft untuk warna-warnanya. Kalau dipakai buat foto malam juga Infinix tuh berasa lebih minim noise dibandingkan Tecno. Dua-duanya sama-sama berusaha di up ya. Untung bagian gelap menjadi lebih terang. Tapi Tecno noise-nya lebih berasa. Kalau untuk foto-foto selfie, gue lebih suka tone warna punyanya Infinix karena lebih mendekati aslinya. Walaupun cenderung lebih warm ya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Rekaman video kamera depan sekarang nih ya. Ini dua-duanya sama-sama Full HD 30 fps dipakai buat jalan dua-duanya. Kualitasnya kayak gini. Menurut lo, mana yang lebih baik? Kalau ngeliat dynamic range, ya dua-duanya sama-sama parah ya. Lihat aja tuh, bagian langit putih doang semua. Kalau untuk tone warna, gue lebih suka yang Infinix sih. Dia kelihatan lebih warm gitu ya, dibandingin sama yang Tecno. Itu kalau menurut gue. Kalau menurut lo sendiri gimana? Mana yang lebih baik? Lo bisa nilai sendiri. Ini adalah perekaman video kamera belakang ya.
bisa lo bandingin sendiri. Dua-duanya sama-sama belum ada stabilisasi. Kalau dipakai buat rekam video, dua-duanya ya goyang. Tapi untuk dynamic range, ya dua-duanya sama ya. Sama-sama langitnya tuh putih doang gitu. Kalau dilihat tuh, langitnya tanpa warna, tanpa corak, putih aja. Dipakai buat jalan kualitasnya kayak gini, dan untuk kualitas suaranya, mic-nya lo bisa nilai sendiri. Yang pasti, gue cuma di sini ngasih perbandingan aja. Menurut lo mana yang lebih bagus? Sekarang ke bagian daya tahan baterainya. Infinix Smart 20 ini dia pakai baterai udah goceng tapi lebih dikit, 5200 kalau nggak salah. Sementara Technospark Go 3 ini masih goceng aja. Dan waktu gua tes ya, dua-duanya sama-sama pakai jaringan WiFi, sama-sama 1 jam aja buat scrolling TikTok. Kalau Infinix Smart 20 itu selama 1 jam tuh habisnya cuma 6% aja, sementara kalau Technospark Go 3 ini habisnya 7%. Jadi secara daya tahan baterai, Infinix Smart 20 ini bener-bener lebih awet ya. Wajar sih karena dia baterainya emang lebih gede, 5200 mAh. Cuman yang gue bingung adalah pada saat di charge. Karena kedua smartphone ini tuh ngecharge-nya sama-sama 15 watt aja. Yang gue bingung adalah ini goceng 15 watt tapi 3,5 jam baru penuh. Sementara kalau ini yang 5200 mAh cuma butuh waktu 3 jam 2 menit gitu lah buat penuh 100%. Jadi beda cepet banget ya. Padahal ini lebih gede baterainya. Heran gue. Oke, sekarang kita bahas bagian agamanya, bagian performanya. Pertama, Technospark Go 3 ini ya, dia tuh pakai Inusec T7250. Sementara kalau Infinix Smart 20 ini dia pakai Helio G81. Skor Antutunya mirip-mirip, nggak beda jauh, bener-bener hampir sama persis ya. Yang ini 360 ribuan, yang ini hampir 360 ribuan. Yang gue pakai ini dua-duanya sama-sama 4 GB RAM dan storage-nya sama-sama 128 GB. Dan kedua smartphone ini juga storage-nya tuh masih eMMC ya, jadinya emang storage yang nggak cepet gitu. Dan pada saat waktu gua tes buat main Mobile Legends, dua-duanya sama-sama enak, lancar buat push rank gitu ya, dengan settingan grafis yang sama persis. Jadi intinya untuk bagian performa, gue bilang ini dua-duanya seri. Terus suka ada yang nanya nih, kalau Tecno sama Infinix tuh kalau untuk WiFi kayak gimana? Nih gue kasih lihat ya, seberapa bagus keduanya. Gue pakai aplikasinya DevCheck ya di sini ya. Dua-duanya kita pakai DevCheck. Di sini Technospark Go dia cuma 60 Mbps nih buat WiFi-nya, sementara Infinix Smart 20 tuh dia bisa 135 Mbps. Dan kalau lo lihat ya di sini minus dBm itu semakin kecil semakin bagus ya. Dan lo bisa lihat di sini selalu lebih kecil Infinix Smart 20 ya. Ini minus 70, minus 69, dan di sini tuh dia minus 71, 79 tuh. Jadi secara daya tangkap WiFi Infinix Smart 20 tuh lebih bagus ya dibandingin sama Technospark Go 3. Dan ternyata bener loh, pada saat waktu gue pakai buat main game, Technospark Go 3 ini tuh kalau buat main game tuh sering banget ping tinggi gitu ya. Buat main Mobile Legends tuh bener-bener sering berhenti gitu karena sinyalnya kurang bagus gitu kualitasnya. Kalau misalkan lo beli salah satu dari dua HP ini tuh, lo tetap bisa pakai fitur yang namanya Remote Universal. Bedanya adalah kalau Technospark Go 3 itu dia ada aplikasinya begini langsung. Nah kalau Infinix Smart 20 kita mesti begini, kita cari di sini ada buat remote-nya. Jadi dia nggak dalam bentuk aplikasi, tapi dalam bentuk setting gitu ya. Dua-duanya sama sebenarnya aplikasinya tuh, sama persis. Dan tempat untuk sensor infrarednya adalah di kamera belakang yang bawah tuh. Jadi yang bawah itu bukan kamera ya, tapi itu adalah sensor infrared buat remote control. Sementara kalau untuk di sisi software, baik Tecno maupun Infinix sebenarnya softwarenya UI-nya tuh ya sama itu aja, cuman beda nama aja. Ini adalah Technospark Go 3 dan ini Infinix Smart 20. Kalau kita lihat ya di about phone, terus kita lihat ke Android version, Infinix maupun Tecno sama-sama pakai Android yang full version, bukan Android Go. Tapi yang pasti adalah Infinix Smart 20 ini lebih unggul ya, karena dia udah Android 16. Sementara Technospark Go 3 ini masih Android 15. Dan menurut pengalaman gue ya, selama gue review yang namanya Smart Series maupun Spark Go Series, dua-duanya tuh nggak pernah dapat software update ke Android berikutnya gitu. Jadi ya kalau misalkan beli dua HP ini, ya udah, ini Android 15 lamanya, yang ini Android 16 lamanya. Ya semoga sih dari brandnya bakalan dapat software update gitu. Tapi yang nggak perlu diharapin. Jadi kalau misalkan lo pengen cari ya, HP yang baterainya lebih awet, terus layarnya masih touch hole display, ini pilihannya. Terus juga nih Wi-Fi-nya juga lebih bagus. Sementara kalau lo pengen cari HP yang jujur deh, Infinix Smart 20 pilihan lebih baik dibandingkan Technospark Go 3. Karena yang tadi gue bahas ya, kalau soal desain mungkin ini lebih oke karena dia tuh lebih solid gini. Tapi baterai ini lebih awet, ngecasnya ini lebih cepat. Layarnya ini masih layar punch hole display ya, bukan layar gaya lama kayak gini. Ini layar gaya lama tuh. Terus juga untuk Wi-Fi-nya Infinix Smart 20 ini ternyata lebih kuat.
Kalau lo sendiri gimana? Mending Infinix Smart 20 ini atau Tecno Spark Go 3? Ya, semoga videonya bermanfaat ya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tecno Spark Go 3, agama Unisoc. Ini agamanya MediaTek Helio.